Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Mari kita mulai pertemuan sesi kita kali ini tentang bersyukur atas hidup sebagai anugerah Allah. Dengan kompetensi dasar kita mampu menganalisis makna dan hakikat bersyukur atas hidup sebagai anugerah Allah. Dari pelajaran 16 tentang kekerasan dan budaya kasih. Anak-anak yang terkasih, keprihatinan gereja saat ini adalah munculnya gejala dan kasus kekerasan di mana-mana. Bangsa Indonesia yang dahulunya terkenal sebagai bangsa yang lemah lembut, ramah, santun, kini terasa akrab dengan berbagai bentuk kekerasan. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi ya? Bagaimana kita bisa mencegahnya? Bagaimana kita bisa memasyarakatkan budaya kasih di tengah berbagai kerusuhan dan situasi teror? Mari kita mencoba menganalisanya. Akar dan konflik dari kekerasan. Sebuah analisa yang disebut analisis teori konflik menemukan alasan kekerasan pada berbagai bentuk. Perbedaan kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga kelompok yang satu ingin menguasai bahkan mencaplok kelompok lainnya. Ini bukan hanya kelompok tapi individu juga terjadi seperti itu. Yang kedua dari analisis fungsional struktural. Ini berpendapat bahwa hampir semua kerusuhan berdarah di Indonesia ini disebabkan oleh disfungsi, kurang berfungsinya sejumlah institusi sosial, terutama lembaga-lembaga politik di Indonesia ini. Kebijakan politis yang sentralistis memusat, di mana pemerintah sangat dominan dan sering menyamakan dirinya dengan negara. Pola relasi antara pusat dan pinggiran dalam segala nuansanya boleh dianggap sebagai akar konflik berdarah. Relasinya ini kurang seimbang. Padahal dari daerah-daerah tersendiri itu menuntut otonomi, bisa menentukan kebijakannya sendiri, tidak harus dari pusat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pesan kitab suci terhadap konflik dan kekerasan. Contohnya yang pertama tentang Matius bab 26 ayat 47 sampai 56 yang menampilkan tentang Yesus ditangkap. Pada saat Yesus ditangkap, dia tidak melawan sama sekali. Kalau misalnya diperkenankan melawan atau Yesus mau melawan, saya yakin apapun bisa dilakukan oleh Yesus, menyingkirkan para penangkapnya. Akan tetapi Yesus ya dengan menghadapinya dengan budaya kasih, tidak dengan kekerasan. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama. Bukan hanya sesama, bahkan mencintai musuh-musuh kita. Kita bisa melihat dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Yang ketiga, pesan Yesus untuk kita. Kasih Kristiani tidak terbatas pada lingkungan keluarga karena hubungan darah. Tidak terbatas pada lingkungan kekerabatan atau suku. Tidak terbatas pada daerah atau ideologi atau agama tertentu. Kasih Kristiani menjangkau semua orang, bahkan bukan hanya sesama tetapi musuh-musuh kita, lawan kita. Ini diterapkan kasih Kristiani. Kenapa? Karena dasar kasih Kristiani adalah keyakinan bahwa kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Allah Bapa. Kita sama, kenapa harus bersengketa? Selanjutnya, mengembangkan budaya non-violence atau tanpa kekerasan dan budaya kasih. Usaha membangun budaya kasih sebelum terjadi konflik dan kekerasan. Jadi sebelum terjadi konflik itu diupayakan dialog dan komunikasi
sehingga saling memahami kelompok lain. Ya, ini bukan debat, bukan bertengkar, tapi dialog, mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, pihak lain, mau menerima pendapat dari pihak lain. Yang kedua, kerjasama atau membentuk jaringan lintas batas untuk memperjuangkan kepentingan umum. Rasa senasib dan seperjuangan bisa membuat kita lebih akrab. Maka dengan kalau terjadi ada dialog, komunikasi dan kerjasama ini, kemungkinan budaya kekerasan tidak terjadi, yang sulit membentuknya. Yang kedua, usaha membangun budaya kasih sesudah terjadi konflik dan kekerasan. Nah, tapi ini sudah terjadi. Bagaimana? Konflik dan kekerasan diceritakan kembali oleh yang menderita. Bagi yang tertekan ini, Anda begini, begini, begini sehingga kami begini. Dan harus mau menerima itu. Kemudian yang kedua, mengakui kesalahan. Nah, maka mereka kalau hitungannya merenungkan, oh iya, memang saya salah. Kemudian minta maaf dan menyesal dari apa yang sudah dilakukan oleh pelaku atau penyebab kerusuhan itu. Harus menyesal. Kalau nggak menyesal nanti diulangi lagi ya percuma. Yang ketiga, pengampunan oleh korban terhadap pelaku. Nah, kalau ada orang sudah minta maaf dan menyesal, ya harus kita ampuni. Bukan kita ungkit-ungkit kemudian akan memicu kerusuhan kembali. Rekonsiliasi atau perdamaian. Ini upaya mengembangkan budaya tanpa kekerasan dan budaya